Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena melalui karya Kristus di atas kayu salib dan melalui darahnya menyucikan hati nurani kita. Bahkan Roh Kudus terus menyucikan kita, bahkan di dalam sanubari yang terdalam sekalipun Dia membersihkan kita. Sebab apa yang keluar dari lidah bibir kita itu lahir dari dalam hati kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mendengar perkataan seperti ini, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Saudara, artinya bahwa betapa perkataan kita dapat membahayakan diri kita atau juga dapat membahayakan orang lain. Saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita di dalam firman-Nya bahwa seluruh perkataan kita satu kali akan dihakimi oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjaga lidah bibir kita. Biarlah lidah bibir kita itu mengalirkan mata air yang menyegarkan orang lain. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-20. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh, ingatlah. Ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun yang kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukan kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyenapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong, tetapi lusa
engkau pasti dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhanlah di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang-orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama dengan budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berseru Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan, akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yonatan telah menjadi sahabat karib bagi Daud. Seorang sahabat menjadi seorang yang mau mendengar unek-unek atau keluh kesah atau kesusahan daripada sahabatnya. Itulah yang dilakukan oleh Yonatan. Saudara, sebenarnya bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik di tengah-tengah pergumulan sahabat-sahabat kita yang lain? Saudara, kita perlu menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Saudara, bukankah Kristus telah menjadi sahabat termasuk dengan orang-orang berdosa? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal. Sahabat yang baik akan menjaga perkataannya dengan baik. Saudara, firman Tuhan berkata, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan,
lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara itu kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang tertekan seperti Daud, satu kali dia pasti tidak tahan. Dia pasti mencurahkan isi hatinya. Kepada siapa? Saudara, tentu saudara, kepada orang yang dekat dengan dia. Saudara tidak heran, ketika Daud berjumpa dengan Yonatan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Yonatan. Mungkin dengan kata-kata yang penuh emosi karena dia kesal. Kenapa ayah daripada Yonatan hendak membunuh dia? Padahal kalau dia pikir-pikir, dia tidak pernah berbuat kesalahan kepada ayahnya atau mengancam ayahnya. Saudara, hal ini patut menjadi kejengkelan bagi Daud. Dan saudara, kejengkelan itu dia tumpahkan kepada anaknya Saul, yaitu Yonatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang kita belajar dari Yonatan. Saudara, Yonatan ketika merespons keluhan Daud, Yonatan merespons dengan sangat bijaksana. Saudara, perkataan Yonatan adalah perkataan yang menenangkan Daud. Perkataan yang menghibur Daud. Perkataan yang membuat Daud tahu dia punya seorang sahabat yang siap menolong dia, siap membantu dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, saudara, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik dengan orang-orang di sekitar kita? Saudara, sahabat yang baik, saudara adalah seorang sahabat yang bijaksana dalam tutur katanya. Saudara, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana dalam tutur kata kita kepada orang-orang sekitar kita? Saudara, itu dimulai dari hati kita. Saudara, ketika hati kita bersimpati dengan orang lain, turut merasakan kesusahan orang lain, berempati dengan orang lain, artinya mengerti kesusahan orang lain. Saudara, kita baru bisa menata kata-kata kita dengan baik, supaya kita memulihkan segala kesusahannya. Menenangkan segala kegalauannya, saudara. Dan juga bisa menenteramkan hati yang mungkin sedang marah. Saudara, di tengah dunia ini ada banyak orang yang suka mengompori orang lain. Sehingga orang yang tadi kesal, marah, semakin marah, sampai orang itu berbuat sesuatu yang khilaf, yang tidak sepatut dilakukan. Karena ada pembisik-pembisik yang suka mengompori orang lain. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak patut berbuat demikian. Saudara, sebagai orang Kristen, yang patut kita perbuat adalah kita membagikan damai sejahtera di hati orang lain. Saudara, perkataan kita haruslah perkataan yang penuh anugerah. Di situlah saudara-saudara, hati orang mengalami siraman, mata air, kesegaran. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, berbicara dengan kita, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, menjadi sahabat yang baik bagi orang lain adalah ketika kita menuturkan kata-kata kita sedemikian rupa sehingga memberkati orang-orang yang berbicara dengan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita menjadi sahabat yang baik. Seringkali atau ada kalanya memerlukan pengorbanan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memihak pihak anak Isai itu? Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu.
Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara, dalam segala perkara hidup kita ada resiko. Saudara, tidak ada satu kehidupan, satu aspek kehidupan yang tidak ada resiko. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resiko. Setiap jalan yang kita tempuh pasti ada resiko. Saudara, demikian juga ketika kita mengikut Kristus. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyampaikan janji-janji manis yang membuat kita terbuai. Tetapi Tuhan memberitahukan resiko apa jikalau engkau mengikut aku. Yaitu engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan engkau layak menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, demikian juga menjadi seorang sahabat yang baik. Saudara, ketika engkau dan saya sebagai orang Kristen merindukan sebagaimana kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi banyak orang berdosa, bagi orang-orang berdosa. Saudara, kita ingin menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Saudara, salah satu resikonya adalah, saudara, ada kalanya sebagai sahabat yang baik, kita harus rela berkorban bagi sahabat kita. Saudara, itu resiko seorang sahabat. Saudara, itulah yang diambil oleh Yonatan. Ketika Yonatan membela Daud, ketika Yonatan melindungi Daud, ketika Yonatan memberikan pemahaman kepada ayahnya bahwa apa yang ayahnya lakukan tidak patut. Saudara tahu, Yonatan nyaris kehilangan nyawanya karena ayahnya dengan mata gelap melemparkan tombaknya kepada anak kandungnya sendiri. Saudara bayangkan, saudara-saudara. Saudara bayangkan seorang ayah kandung melemparkan tombaknya kepada anak kandungnya sendiri. Puji Tuhan tidak kena kepada fisik Yonatan. Tetapi saudara tahu, fisik Yonatan tidak terluka. Tetapi seorang anak akan terluka hatinya ketika dia melihat ayahnya membabi buta ingin membunuhnya. Saudara, Yonatan bisa berkorban nyawa untuk sahabatnya. Tetapi Yonatan telah berkorban secara batinnya. Karena dia melihat bagaimana ayahnya tidak peduli dengan anaknya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat yang sangat berharga bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-13. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Karena Dia menetapkan engkau dan saya adalah sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Saudara, salah satu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus adalah engkau dan saya menjadi sahabat yang baik bagi banyak orang. Dengan satu kesadaran, mungkin ada resiko yang kita harus pikul. Mungkin ada pengorbanan yang kita harus terima. Tetapi mari, apapun yang resiko kita alami, saudara, semua kita lakukan seperti untuk Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang mendorong kasih kita, supaya kita mengasihi orang lain. Apapun yang orang lain perbuat kepada kita, kita tetap belajar mengasihi tanpa syarat. Belajar mengasihi dengan kenyataan di dalam perbuatan kita, di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat bagi orang berdosa.
Bahkan kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, sepatutnya lah kami orang-orang tebusan-Mu. Kami belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Dengan kesadaran, kami harus dengan hati bersimpati dan berempati, supaya dari hati yang penuh kasih, lahir kata-kata yang penuh bijaksana. Namun kami tahu ya Tuhan, apapun keputusan kami dalam hidup kami, ada resiko-resiko yang harus kami pikul. Tapi ya Tuhan, ajar kami rela, karena kami melakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.